Ya itulah pemirsa, kalau dilihat di awal detik-detik sebelum akhirnya tabrakan terjadi, truk berada di lajur paling kanan. Betul. Ini juga sudah pertanyaan gitu ya, ngapain truk sebesar itu berada di lajur paling kanan. Padahal harusnya truk itu berada di lajur paling kiri. Apalagi tidak mungkin dengan kecepatan tinggi di tengah situasi hujan ya, jalanan licin. Hujannya juga sudah tidak terlalu lebat gitu ya, jadi memang ini kondisi yang jalanan agak basah ya. Banget nih kondisi-kondisi seperti ini. Dan tiba-tiba dari belakang truk ini meluncur seolah tidak terkendali dan menabrak, sempat menyenggol satu mobil dulu ya tadi. Disenggol dan kebetulan di depannya seperti sedang ngerem satu sama lain, mungkin karena turunan atau apa, jadi ada banyak kendaraan yang sedang memperlambat laju gitu. jalannya. Dan di titik itulah truk ini akhirnya justru menabrak dari belasan mobil yang ada di dalamnya, bahkan ada salah satu yang terlempar ke jalur yang berlawanan gitu ya. Oke, itu tadi video terkait tabrakan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang. Kita akan melihat bersama-sama saat ini pemirsa grafis yang sudah kami siapkan, yang bisa Anda lihat bersama-sama bagaimana kronologi kejadian di Tol Cipularang ini. Ini dari sudut pandang yang lain ini ya, dari lajur yang berlawanan arah, terlihat satu mobil yang memang terlempar ke... Astagfirullahaladzim. Aduh, Lur, KM82 Lur, tabrakan beruntun. Tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Lur, astagfirullahaladzim, innalillahi, KM82 Lur, tabrakan beruntun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim. Aduh, Lur, KM82 Lur, tabrakan beruntun. Tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yaitu kondisi beberapa saat setelah kecelakaan terjadi, karena sudah terlihat ada polisi yang memberikan corong-corong untuk pengamanan area di lajur yang berlawanan ya. Karena memang dari arah Jakarta menuju Bandung sudah macet total pada saat itu, tapi dari arah sebaliknya masih bisa dilalui. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari video awal sampai akhir terdengar suara sirene ambulans ya sepertinya ya. Jadi mungkin ya semoga pertolongannya kemarin juga segera cepat ya, memang langsung dibawa ke beberapa rumah sakit di Purwakarta kabarnya. Kita lihat grafis terkait dengan analisa kronologi yang terjadi di Tol Cipularang tersebut, Sentra People. Ya, kronologi kecelakaan Tol Cipularang, saat itu truk melaju ke arah Jakarta, kemungkinan mengalami remblong, menyebabkan tabrakan berturut-turut melibatkan total 17 kendaraan. Dan kondisi jalan yang menurun dan licin diduga turut memengaruhi kecelakaan ini. Insiden ini mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 27 lainnya terluka. Penanganan segera dilakukan di lokasi dengan evakuasi korban dan pengaturan lalu lintas. Dan kalau kita lihat bersama-sama pemirsa, faktor penyebab kecelakaan Tol Cipularang, kalau dari medan jalannya dengan tanjakan dan turunan curam, pengemudi seringkali mengalami kesulitan mengontrol laju kendaraan, terutama pada cuaca buruk atau jalanan licin, yang seperti sudah tadi kami bilang bahwa memang di sana kondisinya bisa turun, bisa naik ya, karena memang perbukitan juga. Dan kemudian kemarin itu di kilometer 92 memang kondisinya sedang mengalami penurunan, begitu. Betul, ada turunan jalan ya. Iya, benar. Dan ini juga ada faktor lain, yaitu dengan adanya remblong, beberapa kecelakaan besar disebabkan oleh truk yang mengalami masalah rem. Dan memang kalau dari kejadian kemarin juga, polisi sudah mengecek kendaraan dari truk ini sendiri. Gigi itu berada di gigi 4 gitu ya, personelnya berada di gigi 4, yang berarti itu cukup kencang sebenarnya, dan engine brake jadi tidak bisa membantu pengereman, karena kalau harusnya turunan dengan mengurangi kecepatan paling nggak gigi 3, atau bahkan kalau truk mungkin gigi bisa 2, lebih dikurangi lagi kecepatan gigi 2 dengan muatan yang sedemikian berat karena memang penuh muatannya. Berarti kalau hal tersebut terjadi dalam kecelakaan ini termasuk ada kelalaian pengemudi juga. Karena beberapa kecelakaan di Tol Cipularang diakibatkan oleh pengemudi yang kehilangan konsentrasi atau tidak mematuhi aturan batas kecepatan. Jadi memang aturan batas kecepatan ini penting ya pemirsa. Dan ada mitos lokal juga ternyata karena terjadi kecelakaan di Tol Cipularang, beberapa masyarakat mengaitkan kecelakaan dengan cerita mistis di sekitar KM 90 hingga 100.
Meskipun penyebab utamanya adalah faktor teknis dan juga kelalaian. Tol Cipularang tetap menjadi jalur penting, namun pengemudi disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di area yang dikenal berbahaya. Karena beberapa titik memang turunan disertai dengan tikungan, dan itu mungkin juga karena ada lembah di sekitarnya, itu juga pengaruh angin juga di sana. Tapi kalau dari kasus ini kita mungkin melihatnya lebih karena jalanan licin, truk ini juga mungkin pengendaliannya kurang tepat dengan muatan yang penuh. Dan juga dengan kecepatan yang lumayan tinggi itu juga ya. Sebenarnya memang kalau kita ngomongin soal truk yang ada di kondisi jalan tol ini sendiri juga sering miris karena sering berada di lokasi yang posisi yang tidak seharusnya di sisi. Harusnya sisi sebelah kiri. Nah, mereka mengambil sisi kanan kan hanya untuk mendahului. Banyak juga truk-truk yang kebut-kebutan, kondisi truknya juga tidak prima, tidak layak, kan? Ya. Sudah tidak layak lagi, dan kemudian masih ada yang kelebihan berat juga. Odol, overdimension, overload ya. Nah, ini juga kita punya daftar-daftar kecelakaan yang pernah terjadi di tol Cipularang. Yang pertama ada kecelakaan September 2011. Pada September 2011, kecelakaan besar melibatkan belasan kendaraan, menyebabkan beberapa korban jiwa dan luka-luka. Faktor utama dalam kecelakaan ini diduga karena remblong pada salah satu truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun. Sama ya? Nyaris sama nih kalau seperti sama-sama ini. truk dan juga remblong. Kemudian ada di Agustus 2019, pada 2 September 2019, kecelakaan yang melibatkan 21 kendaraan terjadi di kilometer 91 tol Cipularang. Truk yang mengalami remblong menabrak mobil-mobil di depannya hingga menyebabkan 8 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan ini memicu diskusi luas mengenai keamanan di tol dan mengapa pengemudi sering kehilangan kendali di area ini. Ini KM 91 ya. Sementara yang kejadian kemarin di KM 92. Betul. Kemudian ada di kecelakaan 2020 pada Agustus 2020, tabrakan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di KM 92. Meskipun kecelakaan ini tidak menyebabkan korban jiwa, beberapa orang terluka dan insiden tersebut mengakibatkan penutupan sementara lalu lintas arah Jakarta. Ini sama-sama di KM 92 ya? Dan sama-sama ke arah Jakarta juga, jadi sama persis dengan kejadian yang terjadi kemarin. Dan akhirnya November 2024, di 11 November lalu, kecelakaan kembali terjadi di KM 92 melibatkan 17 kendaraan termasuk sebuah truk yang diduga mengalami remblong. 1 orang tewas dan 27 lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini menyoroti tentang berkendara di area rawan kecelakaan tersebut. Kalau kita lihat dari kecelakaan ini adalah kecelakaan besar, belum termasuk kecelakaan kecil yang sering terjadi juga, kayak salah satunya Saiful Jamil dengan mendiang istrinya juga sempat di tol Cipularang juga, dan ada juga beberapa banyak kecelakaan lainnya yang ada di kilometer yang sama, pemirsa.